Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah, puji rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di malam hari ini kembali berkenan Allah Ta'ala memperkenankan dan mengizinkan kita untuk bisa kumpul bermujahadah ilmiah di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa berlimpah curahkan untuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, tabi'in, dan insyaallah kita semua dihalalkan oleh Allah, dikaruniakan syafaat Rasulnya juga kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya khotimullah, ada request materi hari ini bicaranya seputar kematian. Membahas misteri di balik kematian. Bukan karena demo. Jadi inilah khotimullah, kalau berbicara tentang kematian, Allah Azza wa Jalla itu mengingatkan bukan hanya sekedar kullu nafsin dha'iqatul maut saja, bukan hanya sekedar setiap makhluk yang bernyawa itu akan merasakan kematian, tapi juga Allah menegaskan, dan ini mungkin jadi pengingat juga bagi kita semua. Kalau kita baca di surat Thaha ayat 55, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi kata Allah, dari tanah ini kami menciptakan kalian, dari tanah ini juga kalian semua akan dikembalikan, dan dari tanah ini juga kalian semua akan dibangkitkan. Kata para ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, bahwasannya setiap kita itu diciptakan oleh Allah dari media tanah. Ya, dari media tanah. Dari tanah tertentu Allah menciptakan kita, dan kelak ketika saya dan kita semua meninggal, kita akan dikuburkan di lokasi tanah yang sama. Jadi kalau umpamanya qadarullah, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, pernah Rasulullah SAW melewati sebuah pemakaman. Di situ ada kumpulan orang yang sedang menyiapkan pekuburan. Rasulullah bertanya, ini siapa yang wafat? Lalu kemudian salah seorang di antara sahabatnya mengatakan, Habasiyun ya Rasulullah, ini yang meninggal itu orang Habasyah, orang Ethiopia. Maka kata Rasulullah SAW, siqa min ardihi ila turbatihi allati khuliqa minha. Orang itu atau orang yang meninggal ini jauh-jauh dari Habasyah, dari Ethiopia. Ketika dia meninggal, dia kembali ke tanah di mana Allah menciptakan dia. Jadi meskipun bahasanya numpang lahirnya di Habasyah, tapi tanah pembuatannya dari kota Madinah, bahasanya seperti itu. Maka nanti tinggal melihat aja siapapun di antara kita nih, ya kita kan inilah ya, Allah takdirkan lahir dari beragam daerah. Tapi intinya dimanapun kita dilahirkan, saya dan kita semua ketika nanti meninggal dan dikuburkan, itu secara tidak langsung mengingatkan kita lahir di mana saja, tapi kalau mati ya tanahnya di situ lagi. Maka kata Imam Al-Qurtubi, ada 3 hamba Allah yang Allah ciptakan dari lokasi tanah yang sama. Siapa itu? Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar. Ini 3 hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ciptakan dari lokasi tanah yang sama. Nah, kira-kira nanti kita dikuburkan di mana? Wallahu a'lam. Cuman yang jelas
Ya, mau dikubur di kuburan yang biinilah yang kita beli atau kuburan yang biinilah yang gratis umpamanya biinilah, intinya memang kita akan dikembalikan ke tanah di mana Allah menciptakan kita. Itu salah satu hal yang perlu kita cermati. Ya, kita bisa aja berencana ya ingin dikuburkan di mana, dimakamkan di mana, tapi Allah Ta'ala yang Maha tahu bahwasanya kita semua akan kembali ke tanah di mana bahan baku itu Allah menciptakan kita semua. Baik, jawab rahimahullah, singkatnya setiap kita itu meyakini bahwasanya kita akan wafat. Bahkan kita juga sudah tahu bocorannya sedikit banyaknya dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilun man yujawizu dzalika. Kata Rasulullah, umur pengikutku itu antara 60 dan 70. Jarang ada yang bisa melewati usia itu. Maka sepertinya nih roman-romannya yang di sini masih panjang lah ya Pak ya. Udah lewat Pak. Iya tidak. Ya antara 60 70 ya. Kalau kita ilustrasikan kan baginda Rasulullah SAW 63 gitu ya. Abu Bakar 63, Umar 63, Ali bin Abi Thalib 63. Hanya Utsman bin Affan yang usianya panjang sampai 80-an. Tapi kata Rasulullah jarang ada yang bisa melewati usia. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanjangkan umurnya dan banyak amalnya. Jangan sampai umurnya panjang tapi dosanya pun banyak. Nah, ini adalah sebuah kerugian yang sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu, ikhwanillah, karena kematian itu sesuatu yang pasti, tapi realitanya banyak orang yang lupa kalau dia akan mati. Ya, kalau kata para ulama itu sampai ada nasihat gini. Kita ini setiap waktu ada aja dosa maksiat yang kita lakukan itu. Seolah-olah kita itu punya andalan ada Tuhan selain Allah, bahasanya gitu. Tapi di saat yang sama Allah Azza wa Jalla terus ngasih rezeki kepada kita. Seolah-olah kita ini merasa kita manusia yang paling istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwanillah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Dia mengingatkan apa? Aksiru dzikra hadimil ladar. Tolong diperbanyak mengingat sesuatu yang bisa apa bahasanya? Menghilangkan kenikmatan kita hidup di dunia. Yang dimaksud adalah ingat mati. Salah satunya dengan cara apa? Memperbanyak ziarah kuburan. Bukan dalam rangka ingin tabaruk, nolak berkah, bukan, tapi hanya tujuannya dua hal saja. Mengingatkan kita akan mati seperti layaknya orang-orang sebelum kita, dan yang kedua, yang mendoakan kebaikan untuk mereka-mereka tersebut. Nah, oleh karenanya, ikhwanillah, Allah Azza wa Jalla sampai menegaskan di surat Al-Maidah ayat 106. Ada kalimat kalau saya potong kalimatnya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa asabatkum musibatul maut. Maka akan tiba suatu saat musibahnya itu apa? Bernama kematian. Maka Allah Azza wa Jalla mengistilahkan kematian itu dengan musibah. Kenapa kematian itu dikatakan musibah? Karena ketika seorang hamba meninggal dunia, berarti secara tidak langsung amalannya terputus, kecuali yang 3 perkara. Jadi kalau orang itu sudah meninggal dunia terputus. Makanya Rasulullah SAW itu menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah, "Ma min ahadin yamutu illa wa huwa nadima." Kata Rasulullah, tidak ada di antara kita yang suatu saat nanti meninggal melainkan kita semua akan nyesal semua. In kana muhsinan yandamu bi hasanatihi wa in kana musian yandamu bi masyiatihi. Kata Rasulullah, kalau kita orang soleh, kita tetap akan nyesal. Nyesalnya kenapa?
Ya Allah, kalau tahu nikmat kubur ini seperti ini, mungkin dulu saya akan jauh lebih soleh dibandingkan semasa saya hidup. Maka banyak orang yang ketika meninggal dunia itu banyak yang menyesal. Ya salah satunya Allah abadikan di surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Kalimatnya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Ketika suatu saat saya dan kita semua meninggal, maka ada di antara hamba Allah itu yang mengatakan, ya Allah, bisa dibalikin lagi nggak ke dunia? Mau ngapain? Fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Saya mau sedekah sebagaimana orang-orang soleh itu bersedekah semasa hidupnya. Maka orang yang banyak bersedekah pun ketika izin Allah, Allah takdirkan dia wafat dan Allah kemudian berikan dia fasilitas kenikmatan berupa nikmat di alam kubur, pasti dia pun akan menyesal. Kenapa dulu saya infaknya nggak sebesar lebih dari apa yang pernah saya sedekahkan? Kalau seandainya saya tahu nikmat kubur seperti ini, pasti saya akan jauh lebih baik lagi. Maka kalau orang baik saja nyesal, apalagi orang yang banyak melakukan dosa maksiat, wah itu mah lebih parah lagi. Akan penuh dengan penyesalan atas dosa dan maksiat yang pernah dilakukannya. Nah oleh karenanya, ikhwatihimullah, Rasulullah SAW itu mengingatkan, karena kematian itu nama lainnya adalah musibah. Karena kita mati, peluang beramal untuk kita itu menjadi terputus, maka sebaiknya jangan berharap-harap ingin cepat mati. Ya, jangan berharap-harap ingin cepat mati. Ya, ada nggak di sini? Ada yang ingin cepat mati? Rasulullah SAW kan mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan ada di antara Anda yang minta kepada Allah ingin cepat mati. Karena kenapa? La'alla muhsinan fayazdad. Mungkin saja ketika Anda itu adalah orang yang baik di hadapan Allah, dengan umur Anda yang panjang, kebaikan Anda makin banyak, ketaatan yang Anda lakukan makin banyak. Dan di sisi yang lain, wa in kana musian fala ala yustatab kata Rasulullah. Dan kalau seandainya Anda kesehariannya suka melakukan maksiat, mungkin saja dengan umur Anda yang panjang itu Allah membuka peluang Anda bertaubat. Maka seburuk apapun kita dan bahasanya sesoleh apapun kita, ya baiknya jangan berharap-harap ingin cepat mati. Gitu. Makanya kata para ulama itu, kalau ada orang yang berharap-harap ingin cepat mati, biasanya itu ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, orang yang cepat mati itu biasanya kenapa? Sakit yang menahan. Bahasanya ingin lari dari takdir Allah. Bahasa kasarnya putus asa. Hanya milih, yalah bunuh diri aja. Makanya kan di antara bentuk dosa yang Rasulullah SAW sampai menegaskan, kalau ada orang yang mati bunuh diri, kata Rasulullah, amma ana fala usolli alaihi. Adapun saya nggak mau nyolatin orang kayak gini, orang yang mati bunuh diri. Kenapa kemudian Rasulullah SAW nggak mau nyolatin orang yang bunuh diri? Rasulullah SAW nyebutin tuh dalam Sahih Bukhari Muslim itu, orang yang mati bunuh diri dia dapat 2 konsekuensi. 1, kekal abadi selamanya di neraka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia akan disiksa dengan cara yang sama dia matinya. Jadi selamanya orang umpamanya matinya gantung diri itu, ya di nerakanya itu ya disiksanya gantung diri. Sampai kapan? Ya kekal abadi selamanya. Makanya Rasulullah SAW pun tidak mau nyolatin orang yang mati bunuh diri. Dan di zaman Rasulullah SAW pun kan ada orang yang mati bunuh diri. Dan Rasulullah SAW, dan makanya para ulama banyak yang berkomentar
kalau di masa kini atau di lingkungan kita, waliyadzubillah, ada orang yang mati bunuh diri, maka tokoh masyarakat dalam hal ini yang merepresentasikan seperti layaknya Rasulullah sebagai tokoh di masyarakat di masanya, dan tidak dianjurkan untuk nyolati dan ngurusin jenazah tersebut. Jadi bahasanya kiainya, ustadznya, pengurus DKM-nya, RT, RW, lurahnya gak dianjurkan nyolatin orang yang mati bunuh diri. Selain itu, artinya masyarakat biasa mau nyolatin silahkan, nggak disolatin juga nggak jadi masalah. Orang yang mati bunuh diri itu akhirnya akan seperti itu. Maka ikhwan, kondisi yang pertama, orang yang merindukan kematian itu ya biasanya orang yang hendak lari dari takdir Allah. Makanya kalau suatu saat kita menemukan satu kondisi, umpamanya naudzubillah ya, ada orang yang kita cintai kondisinya udah kritis, kalau dilanjutin umpamanya pengobatannya, kasihan ngelihat dia gitu kan. Enggak dilanjutin juga, memang harus ikhtiar, karena Rasulullah menyuruh kita kalau sakit berobat, bahasanya gitu. Maka Rasulullah SAW ngajarin, kalau ada di antara kita sudah tidak kuasa dan sudah tidak tahan menanggung beratnya ujian kehidupan dunia, maka kata Rasulullah SAW ada satu doa yang ini boleh dibaca. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah ngajarin doa. Ini doa bagi orang yang ingin cepat mati ya. Boleh. Ada doanya gitu. Gak usah dibacain ya. Tapi bagus doanya Pak. Ibu sekalian, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairun li wa tawaffini maka natil wafatu khairun li. Ya Allah, kalau menurut Engkau panjangnya hidup saya itu baik, panjangkan ya Allah. Tapi kalau menurut Engkau pendeknya umur saya itu baik, wafatkan segera. Nah, itu salah satu ikhtiar manusiawi kalau ada di antara kita dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang sangat pelik, sampai bahasanya kita udah nggak tahan menghadapi ujian tersebut. Dan biasanya mungkin ya, dan kalau sering kita lihat itu salah satunya mungkin pasien yang bahasanya secara medis dokter dan perawat pun udah angkat tangan. Boleh tuh bacain doa. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi orang itu berharap kematian karena alasan pertama biasanya hendak lari dari takdir Allah. Contohnya bunuh diri dan seterusnya. Atau yang kedua, orang yang rindu kepada kematian itu adalah orang yang memang ingin segera ketemu dengan Allah. Tapi ya jarang-jarang yang kayak gini Pak. Gitu ya. Makanya Masya Allah, di Al-Quran saya menulis satu catatan, nanti bisa dibaca di surat Yusuf ayat 101. Jadi Nabi Yusuf itu ya, Nabi Yusuf alaihissalam semasa hidupnya kan, hidupnya itu dari mulai kecil lah ya, luka-liku hidupnya itu luar biasa. Dari kecil udah dicemplungin ke sumur, ya, sama saudara-saudara. Pas diangkat dari sumur, ternyata diperjualbelikan jadi hamba sahaya, diperbudak di Mesir. Dibeli itu sama tuannya, ternyata udah tinggal di istana, ternyata istri yang punya rumahnya demen, diajak berbuat zina. Ujung pangkalnya dituduh sudah melakukan tindakan yang tidak baik kepada siapa? Zulaiha, gitu ya. Sudah itu dipenjara. Nah, kita tahu ya, di ceritanya di penjara ketemu dua orang yang mimpi. Izin Allah berikan kemampuan Nabi Yusuf untuk mentakwilkan mimpi. Dan di kemudian hari kan raja di Mesir itu mimpi kan. Salah satu mimpinya itu ada 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Lalu mimpi yang lain ada 7 tangkai gandum yang
kering dengan 7 tangkai gandum yang berisi. Nah, ditanyai itu oleh rajanya kepada para pejabatnya yang ahli menafsirkan mimpi, gak ada satupun yang bisa. Akhirnya kan Allah Azza wa Jalla menghadirkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menampilkan mimpi. Singkat cerita ya Allah, kalau kita ya bahasanya, kalau dalam posisi Nabi Yusuf, Allah Azza wa Jalla sampai menegaskan di surat Yusuf ayat 101, Nabi Yusuf itu ngomong gini Pak, ketika Nabi Yusuf sudah mencapai jenjang karir tertinggi, jadi udah sukses lah ya, menafsirkan mimpinya raja, lalu diangkat jadi menteri keuangannya lah ya, udah sukses lah ya, bahkan saudara-saudaranya pun udah minta maaf, dimaafin sama Nabi Yusuf, kumpul lagi sekeluarga gitu kan. Di saat Nabi Yusuf sedang di puncak-puncaknya di karirnya yang mentereng, Nabi Yusuf berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, kalau bisa cepetin saya wafatnya ya Allah, dan segeralah Engkau kumpulkan saya bersama orang-orang yang soleh. Jadi kan kalau kita mungkin Pak ya, ibu-ibu sekalian, minta mati itu ketika susahnya, ketika dicemplungin ke sumur, ketika dijeblosin penjara gitu ya. Mungkin bahasanya minta mati itu ketika itu. Tapi ternyata Nabi Yusuf alaihissalam meminta kematian kepada Allah pada saat beliau sudah sukses lagi di puncak-puncaknya karirnya. Kenapa kemudian Nabi Yusuf alaihissalam minta kematian kepada Allah Azza wa Jalla di saat beliau sedang sukses? Bahasanya sederhana, kata Imam Al-Qurtubi, karena beliau rindu ingin ketemu Allah Azza wa Jalla. Makanya Masya Allah ya Allah, kalau seorang hamba itu sudah rindu kepada Allah, maka bisa jadi ujian-ujian kehidupan yang menurut kita itu dirasakan sukar, bagi orang yang sudah rindu kepada Allah itu mungkin dia akan syukurin. Sambil mungkin pernah mendengar ya Bapak Ibu, atau pernah melihat lah di media sosial, di Mesir ada seorang anak kecil yang hafid Quran tapi matanya buta. Lalu kemudian kan diwawancara, apakah kamu punya keinginan gak matanya bisa melihat gitu. Tapi kan jawaban si anaknya kan luar biasa, saya gak mau mata saya itu bisa melihat sekarang. Kenapa? Karena saya ingin, bahasanya mata saya itu ingin melihatnya nanti selesai kematian saya. Karena kenapa? Ya dia ingin melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Itu contoh. Maka Nabi Yusuf alaihissalam, beliau meminta kematian kepada Allah itu karena memang beliau rindu. Nah, saya ingin sedikit bercerita Allah, dalam beberapa riwayat para ulama ahli hadis menceritakan bagaimana detik-detik kematian para nabi. Ambil contoh lah ya, di kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan ada 2 nabi yang kisah kematiannya itu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Gelarnya apa? Bapak Ibu ada yang tahu Nabi Ibrahim gelarnya? Ya, Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasih Allah yang Maha Rahman. Di dalam riwayat itu ketika malaikat maut datang menemui Nabi Ibrahim, ya datang gitu ya, malaikat maut bilang, ya Ibrahim ajib rabbaka. Wahai Ibrahim, segera penuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi Ibrahim apa? Sesungguhnya saya ini kekasih Allah, dan gak mungkin yang dikasihi itu akan disakitin, gitu kan? Karena kenapa? Karena mati itu sakit. Jadi kalau saya kasih Allah dan Allah mengasihi saya, ya harusnya jangan biarkan saya mati dalam kondisi sakit kan. Tapi memang gak ada orang yang mati gak sakit. Maka malaikat kemudian kembali kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan perkataan Nabi Ibrahim, dan ternyata Allah Azza wa Jalla memberikan jawaban,
wahai malaikat, sampaikan kepada kekasihku, sesungguhnya orang yang saling mengasihi itu ingin cepat-cepat ketemu dengan yang dikasihinya. Ya kalau Anda ngaku kekasih saya, ya harusnya Anda senang bisa cepat-cepat ketemu dengan yang dikasihi. Maka Rasulullah SAW menegaskan, man ahabba liqa Allahi ahabba liqa'ahu. Siapa orang yang senang ingin ketemu dengan Allah, maka insya Allah Allah juga akan senang bertemu dengan orang tersebut. Wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Dan siapa orang yang gak suka dan bahkan mungkin ketakutan ketemu dengan Allah, maka Allah juga gak suka ketemu dengan hamba seperti itu. Nah kira-kira nih kita bisa mengukur nggak nih? Kita udah rindu nggak ketemu Allah seperti itu? Ya. Siapa yang duluan, siapa yang belakangan, gitu kan? Sehingga, tapi ini mah bukan guyonan ya, Bapak Ibu sekalian. Dan kita harus siap lah ya. Kalau dikasih pilihan oleh Allah Azza wa Jalla antara suami atau istri yang meninggal duluan, kira-kira pilih yang mana Bapak Ibu? Ya. Kayaknya jawabannya beda-beda. Ya. Kan jarang-jarang meninggal berbarengan kan? Ya, izin Allah lah ya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah. Kata Allah, kita itu lahir ke dunia brojolnya satu-satu. Maka nanti juga dimasukin ke kuburan satu-satu. Maka siapa yang duluan? Gitu. Mau suami dulu atau istri dulu? Ya, dan setiap orang punya jawabannya masing-masing. Ya. Suami bilangnya istri saya aja dulu. Kenapa seperti itu? Ya, kalau saya duluan wafat, kenapa alasannya Pak? Khawatir anak istrinya gak tercukupi nafkahnya. Mungkin kayak gitu kan? Mudah-mudahan pikirannya kayak gitu, bukan karena kawin lagi. Sementara istrinya bilang, gak apa-apa lah, suami saya duluan. Karena kenapa? Karena kalau saya duluan wafat, mungkin saja suami saya nikah lagi dengan yang lain dan anaknya gak terurus. Nah itu kan pilihan-pilihan itu seperti itu. Nah oleh karenanya ya, maka sebagai upaya menyiapkan diri bahwasanya suatu saat nanti kita pasti akan wafat, entah kita duluan atau pendamping hidup kita duluan, maka mohon maaf ya jemaah sekalian, Rasulullah SAW itu ngajarin. Tapi di sini udah 17 tahun ke atas semua kan? Ada anak kecil lah di sini. Punten ya, punten kalau ada anak kecil di sini. Oh iya, ada yang belum nikah di sini. Di atas 17. Di atas 17. Iya. Punten ini mah. Jadi Rasulullah SAW itu tidak terlalu menyukai apa? Kalau suami istri selesai berhubungan badan terus mandinya sendiri-sendiri, tidak terlalu suka. Kata Rasulullah SAW, wal yaqtarifa jami'a, hendaklah suami istri itu mandinya bareng. Kenapa seperti itu jemaah sekalian? Ini sebenarnya bukan berhubungan dengan masalah sesuatu yang jorok ya, tetapi ini berhubungan dengan kesiapan kita. Kalau suatu saat nanti pasangan kita meninggal, maka sebenarnya sebisa mungkin kitalah yang memandikan jenazahnya. Maka contohnya kamar mandinya sendiri. Biarlah ya. Ketika salah seorang istri Rasulullah SAW meninggal dunia, saya lupa lagi namanya. Kalau tidak salah, Juwairiyah binti Harithah. Kan ketika Rasulullah SAW masih hidup, ada dua istri beliau yang wafat. Satu Siti Khadijah dan yang kedua Juwairiyah binti Harithah. Nah dari sekian istri Rasulullah itu, yang dimandikan langsung oleh Rasulullah adalah Juwairiyah binti Harithah. Demikian juga
ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, yang memandikan istrinya Asma binti Umais. Ketika Fatimah putri Rasulullah meninggal dunia, yang memandikan suaminya Ali bin Abi Thalib. Jadi ini contoh jamaah sekalian, membiasakan diri untuk mandi bersama agar kalau suatu saat nanti kita wafat, kita bahasanya bisa saling mewasiati dari sekarang. Kalau saya wafat, saya berharap umpamanya bunda yang memandikan jenazah saya. Atau sebaliknya, kalau bunda wafat, maka sayalah yang akan memandikan, mengkafani, dan menjadi imam dalam sholat jenazah. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Kata Rasulullah SAW, "Lau muti qabli la ghassaltuki wa kafantuki wa usolli alaiki." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Aisyah, seandainya engkau yang wafat duluan sebelum aku, maka akulah yang akan memandikan jenazah engkau, aku yang akan mengkafani, dan akulah yang akan menjadi orang yang paling terdepan menyolati jenazah." Jadi seperti itu jamaah. Ini sebagai catatan ya untuk kita semua, wabil khusus ini mah nasihat. Jadi saya dan kita semua ini kan kalau meninggal ingin disolatinnya kan, ingin disolatinnya ya jenazahnya ya. Ya kan? Kira-kira ini mah kira-kira sekiranya ada banyak orang yang nyolati jenazah kita, dari sekian banyak orang yang nyolati jenazah kita, kira-kira kita yakin gak yang nyolatin kita itu doa sholat jenazahnya pada hafal? Itu PR lah ya kata Allah. Jadi kalau kata Rasulullah SAW, kama yadinu tudan. Kalau bahasa kita, sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, Anda juga akan diperlakukan dengan cara seperti itu. Jadi kalau kita, nasihat untuk saya dan kita semua, kalau kita sampai detik ini belum hafal doa sholat jenazah, ya khawatirlah kalau suatu saat kita wafat, yang nyolatin jenazah kita pada nggak hafal doanya. Nah seperti itu. Ya, jadi coba diusahakan. Kan doa jenazah, sholat jenazah itu kan ya, paling 4 menit. Ya tinggal kita, kalau kata orang Sunda mah digereyeuh, apa digereyeuh teh? Ya sedikit demi sedikit hafalin 2 kata, insya Allah lah. Cuma 4 baris itu yang harus kita usahakan. Ya, mudah-mudahan ini jadi PR buat kita semua agar kalau nanti kita nyolatin jenazah, ya bukan cuma mulut kita yang komat kamit doang, ya, tapi memang kita benar-benar hafal doa. Baik, jemaah sekalian, jadi singkatnya ada sosok hamba Allah yang disebut-sebut sebagai kekasih Allah. Ketika tiba masa kematiannya, ya tetap mati itu sakit. Tapi dengan sakitnya akan mati itu menjadi jalan orang tersebut bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Atau contoh yang terakhir, saya sengaja mengakhirkan kisah ini. Saya merujuk ke kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini kisah tentang kematiannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi hadisnya cukup lumayan panjang, ikhwan Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan arsala malakal mauti ila Musa alaihi salam, bahwasanya Allah Ta'ala mengirimkan malaikat maut datang ke rumah Nabi Musa. Tapi saat itu malaikat mautnya nggak ketuk pintu. Ketuk pintu kagak, ngasih tahu kagak, main masuk aja. Terus malaikat mautnya izin Allah, Nabi Musa juga nggak tahu kalau yang datang itu malaikat maut, karena dalam wujud sosok seorang manusia. Malaikat maut kemudian langsung ngomong, gak panjang lebar, ajib rabbaka, wahai Musa, sudah tiba kematian engkau. Kata Nabi Musa, ini siapa? Datang katanya, gak salam, gak ketuk pintu, langsung ngomong kalau saya akan mati. Maka Nabi Musa alaihissalam
langsung berdiri dan menampar orang tersebut, sampai akhirnya dalam riwayat ini malaikat yang berwujud manusia itu sampai buta matanya. Tapi para ulama mengomentari bukan malaikatnya yang buta, tapi ketika malaikat berwujud manusia, paham ya Pak ya? Yang manusianya ini yang akhirnya matanya buta gitu. Akhirnya malaikat ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan malaikat kemudian mengatakan, arsalani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, engkau itu ngirim saya ke manusia yang dia belum mau mati. Bahasanya bukti saya ditampar gitu. Malaikat seperti itu. Ada yang kayak gitu. Maksudnya mantan dalam saya Bukhari Muslim. Tapi izin Allah kita mah nanti nggak bisa kayak gitu. Ketika malaikat nyabut nyawa kita, nggak ada kita nampak malaikat gitu. Yang ada mungkin sebaliknya, naudzubillah gitu ya. Tapi insya Allah yang malaikatnya nyabut nyawa kita secara halus ya insya Allah. Maka Allah Azza wa Jalla faradallahu alaihi ainah, maka Allah mengembalikan penglihatan dari malaikat tersebut. Lalu kemudian malaikat kali ini membawa pesan dari Allah Azza wa Jalla. Malaikatnya disuruh balik lagi menghadap Nabi Musa alaihissalam. Dan malaikat mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya adalah saya utusan Allah, dan Allah Ta'ala memberikan pesan kepada engkau. Apa pesannya? Pesannya cuma satu. Anda diberikan dua pilihan. Pilihannya apa? Satu, mau mati sekarang, atau yang kedua, engkau mau dipanjangkan umurnya, dan Allah Ta'ala memberikan kesempatan, kalau engkau mau panjang umur, ini kata malaikat nih, pesan dari Allah, silahkan letakkan tangan Anda di kulit sapi lah. Maka seberapa banyak bulu sapi yang bisa Anda pegang dengan jari jemari Anda, maka hitungan satu bulunya itu berbanding dengan 1 tahun. Jadi kalau ada sapi nih, kita pegang bahasanya ya, pakai tangan kita. Nah, seberapa banyak bulunya, maka satu helainya itu berbanding dengan 1 tahun. Terus Nabi Musa nanya, nah kalau nanti seandainya saya itu dapat memegang sebanyak-banyaknya, emang nanti endingnya apa akhir ceritanya? Ya kata malaikat, ya mati juga. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, beliau menjawab, fal'ana, kenapa nggak sekarang aja matinya? Kalau ujung pangkalnya nanti juga mati-mati juga. Gitu. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, ya Allah, seandainya engkau menentukan takdir saya meninggal hari ini, maka saya minta satu hal, tolong nanti saya dicabut nyawanya di daerah yang dekat dengan tanah Palestina. Karena saat itu kan Nabi Musa dan para pengikutnya kan, bahasa kasarnya para pengikutnya sih, dikutuk oleh Allah tidak bisa masuk kota Palestina. Alasannya kan mereka waktu itu disuruh masuk ke kota Palestina dengan satu syarat, disuruh mengangkat senjata. Karena di Palestina saat itu ada penguasa yang jago-jago berperang. Dan Allah Ta'ala menyuruh kepada orang-orang Bani Israel, masuklah kalian ke Palestina itu, angkatlah senjatanya, dan kata Allah, saya jamin kalian menang. Tapi apa kata orang Yahudi? Mereka mengatakan, bagaimana kalau seandainya engkau aja sama Tuhan kau masuk ke Palestina, berperang berdua, nanti kalau udah menang kabari kami di sini. Ini di DM nih, gitu. Akhirnya Allah Ta'ala menghukum orang-orang Yahudi itu selama 80 tahun lamanya mereka dibuat tidak tahu arah. Jadi nggak tahu Palestina ada di mana. Dan izin Allah Ta'ala atas doanya Nabi Ibrahim ini, beliau ingin wafat didekatkan dengan tanah Palestina, dan pada saat itulah kemudian baru orang-orang Israel bisa masuk ke Palestina. Ya, setelah doanya Nabi Musa alaihissalam.
Maka singkatnya ikhwatallah, dari hadis ini pun ada pembelajaran buat kita semuanya. Ya, orang-orang sesoleh seperti Nabiullah Muhammad SAW, ada Nabi Musa, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Ibrahim, ujung pangkalnya mereka semua mati juga, meninggal juga. Dan kata para ulama, meninggal itu kan pasti. Cuman pilihan mau seperti apa kita meninggal nanti, mau husnul khotimah atau su'ul khotimah, pilihannya dikembalikan ke kita masing-masing. Kita mau mengisi kehidupan itu dengan kebaikan atau keburukan. Toh mau orang baik atau orang buruk, ujung pangkalnya nanti akan mati juga. Bahasanya seperti itu. Nah, oleh karenanya dalam hadis ini para ulama memberikan tips. Tipsnya apa? Salah satunya tips mencari kuburan yang baik. Bahkan ini dikomentari oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa fi hadha istihbabu dhabni fil mawadi'il fadilah wal mawatinil mubarakah. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita semua, seandainya kita bisa request dan minta kepada Allah agar nanti kita dikuburkan, maka carilah tempat yang diberkahi oleh Allah. Tempat yang diberkahi oleh Allah itu apa? Salah satunya ditandai dengan banyaknya orang yang soleh atau orang yang syuhada yang meninggal dan dikuburkan di daerah tersebut. Maka ini yang bisa kita ikhtiarkan. Dan itu jadi alasan kenapa Nabi Musa alaihissalam sebelum meninggal minta didekatkan dengan tanah Palestina. Karena di Palestina itu banyak para nabi, banyak orang-orang soleh, banyak para syuhada yang wafat dan dikuburkan di sana. Maka mudah-mudahan suatu saat nanti kalau kita meninggal, ya meninggalnya itu salah satunya dikuburkan di tanah yang diberkahi. Jadi ada cerita gini. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, jemaah sekalian. Ceritanya itu ada satu keluarga di mana anak-anaknya ini ceritanya baru selesai menguburkan ibunya. Dalam beberapa hari, si anak-anaknya ini mimpi didatangi oleh ibunya dan si ibunya ngeluh. Kenapa kalian menguburkan bunda di tempat yang membuat bunda itu kepanasan, gak nyaman? Sampai akhirnya si anak-anaknya ini merasa aneh, kok mimpinya itu terus berulang. Inilah jamaah sekalian. Akhirnya si anak-anak ini kumpul, lalu kemudian menceritakan mimpi mereka masing-masing. Dan pada kaget, kok kenapa mimpi kita sama? Nih ada masalah atau apa, kok bisa mimpinya berjamaah kayak gini? Akhirnya mereka mendatangi pemakaman ibunya. Dan menurut mereka nggak ada yang salah dengan pemakaman ini. Hingga akhirnya datanglah kuncen atau apa Pak? Kunci. Ya apa yang penunggu pekuburan itu apa namanya? Ya tukang ngurus lah ya. Akhirnya si anak-anak ini nanya, kalau boleh kami tahu, ini di sekitar kuburan ibu kami ini siapa aja yang dikuburkan? Si juru kuncinya ini, si kuncennya bilang, oh ini yang satu pemabok, yang satu pejudi, ya ahli maksiat ya. Akhirnya si anak-anaknya bilang, oh mungkin ini faktor penyebabnya. Akhirnya mereka ini sepakat mendatangi Imam Al-Qurtubi. Mereka minta saran, boleh nggak kami pindahkan kuburan ibu kami ke tempat yang menurut kami jauh lebih baik. Akhirnya dipindahkan. Dan tak lama sesudah itu mereka bermimpi, dan dalam mimpinya mereka izin Allah didatangi oleh ibunya, dan ibunya mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, dan ibunya merasakan, dan saat ini bunda lebih merasa nyaman dengan kondisi yang ada jauh sebelum lokasi pekuburan sebelumnya. Jadi ini contoh teman sekalian, ya milih-milih. Makanya ini yang jadi salah satu alasan kenapa dalam pemakaman itu orang muslim dan orang kafir tidak boleh disatu lokasikan, harus dipisahkan. Tsunami gimana?
Ngumpulnya banyak. Bahkan sampai ada pembahasan gini, kalau yang meninggalnya balita sementara orang tuanya kafir, apakah anak balita ini boleh dikuburkan di pemakaman muslim? Jawabannya enggak. Tetap dikuburkan di pemakaman non-muslim. Meskipun kita yakin bahwasannya anak kecil yang meninggal sebelum balik, insya Allah nanti si anak ini akan masuk surga dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain dikatakan si anak ini akan menjadi pelayan bagi para penduduk surga. Itu kalau orang tuanya kafir, bahasanya seperti itu. Jadi ini salah satu catatan yang perlu kita perhatikan. Sehingga singkatnya ya Allah, ini menjadi mukadimah awal saja dari pembahasan kita hari ini. Sekiranya kita yakin bahwasanya kita akan wafat, maka mari kita mempersiapkan segala sesuatunya. Karena walau bagaimanapun gini, ibadah Allah, mati itu kan tadi disebutkan musibah ya. Tapi kata para ulama ada musibah yang jauh lebih besar dibandingkan kematian. Apa kira-kira musibah yang dimaksud? Kata para ulama, musibah yang dimaksud itu adalah lalai dan lupa kalau kita akan mati. Nah ini jauh lebih besar daripada musibah matian. Mudah-mudahan kesadaran ini senantiasa ada. Bahkan kita diingatkan dulu ada seorang sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Yang saya maksud adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Beliau itu suatu saat nangis di salah satu tiang Ka'bah. Nangis gitu. Sampai ada seseorang yang nanya, kenapa engkau nangis? Bukankah engkau itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah? Kata Utsman bin Affan, beliau mengatakan gini, kalau urusan masuk surga, alhamdulillah saya sudah dapat jaminannya melalui lisan Rasulullah. Tapi sayangnya gitu, Rasulullah nggak ngasih tahu kalau saya akan selamat dari siksa kubur. Orang yang udah jamin masuk surga aja masih nangis gitu ya. Ya, harusnya kita harus jauh lebih serius ya dalam menata kualitas amal ibadah kita. Nah ini sedikit catatan saja, Allah mudah-mudahan menjadi pengingat dan cepat atau lambat kita ini sebenarnya waiting list ya, lagi ngantri ya, kapan, di mana, jam berapa, harinya, tanggalnya kita sudah ditetapkan oleh Allah itu. Bahkan kalau kata para ulama bisa jadi kain kafan kita pun hari ini sudah ada di tokonya, yang belum kita beli, atau bahkan mungkin kain kafannya hari ini sedang dirajut. Ya, ini sebagai bentuk kesiapsiagaan kita. Makanya orang tua kita zaman baheula ya Pak, Bu, di lemarinya itu menyiapkan peralatan kafan tadi. Apa namanya? Mori. Ya kan kafan. Cuman kalau kita ada kain kafan di kamar, yang diingat bukan kematian, yang diingat yang mistisnya. Pocong kayak gitu. Jadi bukan ingat mati, malah syirik yang ada gitu ya. Bahkan saya teringat ya, di sebagian masyarakat itu kalau jualan kain kafan katanya jangan disimpan di rumah, simpan aja di toko. Kalau kata orang Sunda pamali katanya. Nah, ada yang masih seperti itu kalau saya. Padahal Masya Allah ulama tabi'in zaman bahula, ada seorang pribadi namanya Ibrahim bin Adam. Sampai beliau itu nyiapin liang kubur atau liang lahat di kamarnya. Tujuannya untuk apa Pak? Untuk memotivasi diri. Jadi kalau malas ibadah, masuk ke liang kubur, berbaring, ngajak ngobrol ke hatinya. Ayo, mumpung masih bisa bangkit lagi. Ayo semangat ibadahnya. Karena nanti kalau sudah mati gak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi contoh seperti itu. Orang-orang zaman bahula mungkin terasa ekstrim dirasakan, tapi dengan cara itu mereka bisa lebih maksimal ibadahnya kepada Allah.
Saya kira ini ikhwanullah sebagai mukadimah awal dari pembahasan kita hari ini, dan insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita mungkin akan membahas tentang malam pertama di alam kubur. Ya. Itu salah satu tema yang mudah-mudahan makin mengingatkan kita ya bahwasannya insya Allah cepat atau lambat kita akan dipanggil ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu, sekiranya ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan, mudah-mudahan bisa menghangatkan pertemuan kita di malam hari ini. Monggo silakan. Siapa yang mau duluan? Iya. Kenapa itu? Penyakit. Kenapa tuh? Iya. Nggak silakan. Jangan dulu. Sekarang kan bicara pemahaman udah susah. Penuh. Waktu itu memang ada saudara saya yang akhirnya dia dimakamkan pukul 3. Jadi benar. Nanti ada pengaruhnya nggak kalau ternyata yang pertama itu bagus itu ya kelakuannya nggak benar jadi kan nggak benar yang itu ya rasa itu. Iya. Jadi kalau bicara tentang sejarah dulu ya, Allah. Jadi ketika terjadi perang Badar, saat itu ada beberapa sahabat Nabi yang mati syahid, dan Rasulullah SAW menginstruksikan saat itu satu liang lahat dipakai 2 orang. Lalu para sahabat waktu itu bertanya, siapa yang paling duluan dimasukin ke liang lahatnya? Maka kata Rasulullah, yang paling banyak hafalan Al-Quran. Maka sebenarnya kalau yang dimasukkan paling awal itu orang soleh, maka mudah-mudahan bisa ngambil keberkahan dari orang soleh tersebut. Makanya ketika Nabi Musa dan yang lain-lain itu kan minta dikuburkan dekat dengan Palestina, salah satunya tabarukan bihi, mengambil keberkahannya. Maka kalau seandainya, mohon maaf ya, kita tahu nih orang di luar sana, kaum kerabat kita, naudzubillah, matinya overdosis, ya sebaiknya jangan dikuburkan di liang lahat yang sama. Ya, sebaiknya jangan. Dengan riwayat-riwayat yang disebutkan tadi. Ya, kecuali kalau kita nggak tahu, ya secara hukum asal memang selama dia adalah pribadi Muslim, maka tidak apa-apa. Satu liang lahat dipakai 2 sampai 3 orang sekalipun, dengan alasan tadi keterbatasan lahan. Ya, itu sesuatu yang diperbolehkan. Monggo silakan. Asal jangan tadi kalau udah ketahuan ahli maksiat, ya janganlah. Lebih baik dipertimbangkan. Gitu. Nah, itu sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mencari lokasi pemakaman yang bisa memberikan kemanfaatan bagi kita ketika suatu saat nanti kita seperti wallah mungkin ya. Ada lagi yang siap bertanya? Peristiwa yang beberapa tahun yang lalu, yaitu kalau orang yang bunuh diri, yang contohnya bunuh diri untuk mencelakai semua banyak orang, itu kan kadang orang yang mau bunuh diri itu kan dia kan dilihat dari historinya dia Muslim, taat, sholatnya juga bagus, tapi punya dikatakan orang mungkin malah itu dikatakan teroris, sehingga dia ikut justru bunuh diri, tapi membunuh semua orang yang mungkin itu enggak orang Muslim, mungkin dia ada kafir. Nah, untuk yang ini orang yang bunuh diri tadi kan kalau itu kan nggak boleh disolatkan. Itu bagaimana kalau dengan kejadian ini? Orang bunuh diri, tapi orang ini kalau dilihat dari historinya orang Muslim, orang Islam, kan sholat, tapi
Pertanyaannya berat Pak. Kembali. Ya, saya ambil contoh lah ya. Sekiranya kalau yang ditanyakan itu sekiranya terjadi di daerah yang sedang konflik berperang, sebut saja umpamanya antara Palestina dengan Israel. Kalau bom Bali dan seterusnya itu udah jelas lah, itu nama kategorinya mati konyol gitu. Karena tidak boleh melakukan aksi pembunuhan di mana yang dibunuh itu adalah orang kafir yang tidak menyerang kita. Kan kata Rasulullah, man ada dimian faqad adani. Siapa orang yang menyakiti kafir yang dimi itu artinya yang gak menyerang kita, menghormati kita, maka orang tersebut telah menyakiti perasaan kata Rasulullah. Tapi bagaimana dengan kondisi seperti di peperangan, seperti saudara kita Palestina, entah itu Hamas, entah itu siapa lagi ya, Fatah umpamanya. Ya kalau Houthi mah udah jelas ya, gitu ya. Ya kita ambil contoh lah yang masih di circle di lingkaran sebut saja saudara seiman. Ya. Apakah aksi-aksi pengeboman dengan mengorbankan nyawa itu terkategorikan mati bunuh diri atau tidak? Sampai kan muncul ada istilah istishhad, mati syahid dengan cara memasang bom di tubuhnya. Dan bahkan kalau kita tahu sejarah para pahlawan di negara kita, kan ada salah satu tokohnya, siapa yang Muhammad Toha, ya namanya sampai dijadikan nama jalan. Muhammad Toha itu kan di Bandung ya, kalau tidak salah ya. Beliau itu bahasanya mengendarai entah itu kendaraan jeep atau apa, tapi diisi bom. Dia masuk ke markasnya Belanda, hancurin semua. Sampai kemudian aksi beliau itu bahasanya tanda kutip yang mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Muhammad Toha seperti itu. Nah ini yang jadi pertanyaan ikhwan yang Allah. Apakah perilaku ini terkategorikan mati bunuh diri atau terkategorikan mati syahid? Ya terserah nih ikhwan yang Allah. Dalam hal ini ulama masa kini punya pola pandang yang berbeda. Kalau ulama-ulama yang tidak langsung melibatkan diri dalam medan pertempuran, pola pandangnya hitam putih, bahwasannya yang namanya aksi penyerangan tidak boleh dengan cara melakukan aksi bom bunuh diri. Itu melihatnya gitu tuh. Tapi di sisi yang lain, mereka-mereka yang ikut terlibat dalam aksi peperangan, mereka yang paling ngerti taktik yang ada di medan pertempuran. Itu. Yang umpamanya, yang kalau nggak melakukan cara ini, umpamanya ya, rasa-rasanya berat untuk bisa membunuh musuh sekian banyak atau menghancurkan markasnya dan seterusnya. Maka cara pandang itu muncul tuh. Bagi orang yang melibatkan diri di pertempuran, bahasa kasarnya ya, orang-orang seperti Hamas, seperti Fatah, mereka menganggap itu bagian dari aksi bom syahid bahasanya. Tapi bagi yang tidak langsung melibatkan diri di medan pertempuran, menghukumi itu nggak boleh lakukan seperti itu. Jadi ada bab yang berhubungan dengan ma'rifatul medan. Ketika seorang mufti, seorang ahli agama mengeluarkan fatwa, ini boleh, ini tidak boleh, ini bunuh diri, ini enggak, ini dikembalikan kepada kondisi dan cara pandang mereka. Ya kalau kita mah lebih cenderung memiliki pandangan, ya karena kita nggak tahu ya seperti apa real di lapangannya. Kalau seandainya ada yang jauh lebih baik dengan cara tidak mengorbankan diri, ya cari yang lebih bahasanya apa ya, lebih heroik. Saya ambil contoh umpamanya, naudzubillah. Para ulama itu mengeluarkan fatwa gini, mudah-mudahan gak menimpa kepada orang yang kita cintai. Seandainya ada seorang wanita muslimah, dia menghadapi satu kondisi di mana kehormatan dirinya itu diancam akan tercerabut.
bahasa kasarnya mengalami kekerasan seksual. Mana yang dipilih Bapak Ibu? Mati bunuh diri atau melawan sampai mati? Melawan sampai mati. Iya. Melawan sampai mati. Jangan bunuh diri. Ya, kalau bunuh diri dengan anggapan biar saya naudzubillah tidak merasakan kondisi yang tidak mengenakan, itu pilihan yang fatal. Maka singkatnya ya Allah, wallahu a'lam ya. Kalau kita bertanya seperti ini, kita yang memang tidak tahu dengan kondisi medan yang ada, maka kita berpandangan ya lebih baik jangan melakukan aksi seperti itu. Cuman di sisi yang lain, wallahu a'lam, saudara-saudara kita yang ngerti banget di lapangan seperti apa kondisi yang seterusnya, mungkin mereka punya pertimbangan untuk melakukan. Maka wallahu a'lam, Rasulullah mengatakan kalau seandainya ini adalah bagian dari bab ijtihad itu bisa benar bisa keliru gitu kan. Maka kalau benarnya mudah-mudahan dapat pahala, kalau kelirunya mudah-mudahan tetap diberikan balasan di sisi Allah Subhanahu. Itu kaidah. Wallahu a'lam. Maka nanti kita akan menemukan fatwa yang berbeda lah. Kalau ulama-ulama di Mesir Al-Azhar punya fatwa sendiri seperti Yusuf Qaradawi, sementara ulama-ulama di Mekah Madinah punya pandangan yang lain seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau saya pribadi memilih tidak setuju seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini pada lemas tuh ngantuk atau teringat dengan kematian? Mikirnya pertama, ya, kalau kuburan yang soleh. Ya, seperti masih saja. Saya pernah pakai cerita. Sebenarnya kalau pernah ada hikayat orang yang kubur di dekat orang yang soleh. Itu orang yang soleh kebanyakan mendoakan. Jadi selalu tuh kayak ada penerangan gitu. kecipratan. Iya. Iya, ikhwatillah, terlepas kita percaya atau enggak, tapi ulama-ulama ahlu sunnah seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, mereka punya keyakinan seperti itu. Dan salah satu landasan dalilnya tadi dalam Sahih Bukhari Muslim, ketika Nabi Musa alaihissalam akan diwafatkan oleh Allah, Nabi Musa masih sempat minta kepada Allah, tolong didekatkan kuburanku dengan tanah Palestina. Karena kenapa? Karena Palestina itu tanahnya diberkahi oleh Allah. Diberkahi dengan apa? Banyaknya para nabi, orang soleh dan syuhada yang dimakamkan di sana. Makanya memang tempat itu berpengaruh juga. Saya ambil contoh ya. Rasulullah SAW kan mengatakan ini, man mata bil madinati kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati. Siapa orang yang meninggal dan dikuburkan di Madinah, maka akulah yang akan memberikan syafaat bagi orang tersebut. Ya, Rasulullah SAW mengatakan itu, tapi Rasulullah nggak menyebutkan kota Mekah ya, Rasulullah menyebutkannya Madinah. Jadi secara umum ya Allah ya tempat itu juga berpengaruh. Nah, kalau dalam konteks di negeri kita, entah nih seperti apa keberkahannya. Umpamanya di sini ada kuburan orang soleh, ya mudah-mudahan kita doakan lah ya. Contoh kita berhusnudzon sekalian ngedoain, umpamanya saya Ali Jabir, umpamanya beliau meninggal, umpamanya kita request bisa nggak ya kalau kita meninggal kuburannya dideketin dengan orang tersebut, bukan dalam rangka ingin melakukan kesyirikan enggak, tapi kita meyakini sebagaimana para ulama pun menyebutkan adanya keberkahan di sana. Ya bisa aja, cuman keberkahan seperti apa yang dimaksud wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Maka itu pun yang jadi alasan kenapa ketika Abu Bakar wafat dan Umar wafat, sebelum meninggalnya mereka request, bisa enggak dimakamkan dekat kuburan Rasulullah SAW. Kan sebenarnya
Mau dikuburkan dimanapun kan nggak ngaruh kan sebenarnya gitu kan. Tapi Abu Bakar dan Umar itu minta seperti itu. Dan para ulama mengatakan ada keberkahan ketika kita berdekat-dekatan dengan kuburan orang-orang soleh. Ya, survei dulu. Ya berdoalah mudah-mudahan kita bisa meninggal di Madinah. Ya, dikuburkan di sana. Gitu kan. Ya Allah yang Maha Tahu. Mungkin saja Gitu. alasan. Yang penting jangan sampai bahasanya ya, jangan sampai dimanapun kita dikuburkan, jangan sampai kuburan orang Islam dengan orang non Muslim jangan sampai disatukan. Artis. Kenapa artis? Artis, kenapa artis? Sambil itu ada Ya dipetak-petakan kali ya. Kalau di pemakaman kayak begitu nggak dicampur kan ya Pak? Ini ada areanya kan? Ini area Muslim, ini Kristen, Hindu, Buddha kan gitu kan? Muslim belakang. Ya, intinya sih yang penting jangan dicampur adukan, karena kadang kan ada di daerah tertentu kan bisa jadi ada kan satu pemakaman yang Muslim non Muslim kumpul semuanya gitu. Ya. Kalau bencana alam tsunami itu campur tuh. Ya itu mah dalam kondisi darurat ya kita nggak tahu. 6.000 orang jauh. Iya. 20.000 orang. Kalau dicampur gitu sebaiknya dipisah gitu. Kenapa? Kalau sudah terlanjur nyampur gitu sebaiknya Iya, tidak. betul. Hukumnya wajib itu. Nggak boleh orang Muslim dimakamkan di pemakaman orang kafir. Sama orang kafir pun nggak boleh dimakamkan di pemakaman orang Islam. Iya. Hanya opsinya tadi dipetakan nih, kita pakai pagar atau apa, orang Islam sebelah sini, Kristen sebelah sini, gitu. Seperti itu. Iya. Sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada blok-bloknya. Kalau yang warga kita dikuburkannya di mana pemakamannya? Karanglinggar jatahnya. Banjir ya Pak ya? Tahu banjir. Tapi insya Allah kalau meninggal mah nggak akan kesusahan, maksudnya nggak akan ngeluh kebanjiran. Tinggal keluarganya aja yang ziarahnya kesusahan gitu kan. Tapi belum ada yang sama. Tapi belum ini Pak, udah ada yang pakai belum? Belum. Ada satu warga kita, warga sana. Berarti luas ya? Tapi tempatnya banjir. Iya. Kalau udah lama nggak angkat pasti, kalau umur sekarang angkat pasti. Saya pulang. Tapi nggak terurus sih, kejauhan dan terpencil. Kalau tempat buang dekat buang sampah. Oh gitu. TPA. Ya dekat-dekat aja lah. Kalau kita banyaknya di arah sana. Iya. Sama Santiago. Booking ya. Kalau Dari situ. kalau Azhar itu Muslim khusus ya. Yang punyanya orang China juga. Yang punya gak lumas juga. Iya. Yang penting pokoknya Muslim. Baik, ikhwatullah. Oh masih ada. Terus Kirain kan. Terkait dengan itu ada namanya mati suri. Itu dari pandangan Islam itu seperti apa? Secara hukum asal, ikhwatullah, kalau kita mengutip apa yang Allah tegaskan di surat Az-Zumar ayat 42 kalau tidak salah, Allah menegaskan bahwasanya kondisi orang dicabut arwahnya itu ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika tidur, ya Allah cabut arwahnya, dan ketika Allah Ta'ala mengizinkan
manusia itu untuk bangun, Allah kembalikan lagi. Ini kondisi yang pertama. Atau kondisi yang kedua adalah orang yang Allah pastikan mati dan arwahnya itu izin Allah nggak akan kemana-mana lagi, nanti akan dikembalikan itu pada saat hari kebangkitan. Maka di luar kondisi ini, kondisi tidur dan kondisi mati, sebenarnya wallahu a'lam secara pandangan syariat para ulama itu tidak mengakui ada istilahnya yang namanya mati suri. Bahkan dalam pembahasan ilmu ruqyah syariah, orang yang mengalami mati suri itu lebih mengarah kepada adanya gangguan jin. Dan jin punya kemampuan seperti itu. Ya, bisa jadi dibawa ke alamnya, sama seperti orang yang mengalami mimpi buruk. Itu dibawa ke alam. Sehingga wallahu a'lam ya, secara pandangan syariat nggak ada yang namanya mati suri. Gitu. Wallahu a'lam. Kan ada yang tidur itu lagi masuk. Jadi kalau sulit itu dia selalu di bawah, itu di bawah. Iya. Nanti pas itu kayak dikembalikan lagi. Iya. Ada yang Iya. Jadi ikhwan yang Allah itu secara umum wallahu a'lam kalau kita membahas dari sudut pandang tadi ruqyah syariah itu permainan jin. Dan jin punya kemampuan seperti itu. Seperti yang tadi contohkan itu ya, setiap kita pokoknya pernah mengalami mimpi buruk. Dan jin punya kemampuan seperti itu, menghadirkan sebuah alam gitu ya, bahasanya yang kita masuk ke sana, lalu sesuai dengan keinginan dia kita dibuat takut dengan apa yang kita lihat. Maka seperti itu. Saya ada kisah ya, kakak saya sendiri bahkan waktu itu sudah akan dimandikan. Jadi kalau secara medisnya memang udah nggak ada detak jantungnya, udah nggak gitu. Bahkan ya tadi udah divonis mati. Izin Allah ternyata bangun lagi. Nah pas ditanya apa yang kamu alami, dia bilang ya tadi seperti yang ceritakan. Gak tahu katanya ada sosok makhluk apa gitu ngajak saya main kemana dalam waktu yang lama. Ya kalau kita meyakininya seperti itu, itu bisa jadi bagian dari permainan jin itu sendiri. Karena tadi arwah itu dicabut oleh Allah hanya dalam dua kondisi saja. Maka tidak ada yang namanya mati suri. Seperti itu. Kalaupun sekedar penamaan, ya itu bagian dari permainan jin kepada kita. Wallahu a'lam. Ya mati suri aja. Tapi tadi kalau secara syariat, apakah ada yang namanya mati suri? Para ulama mengatakan nggak ada. Itu permainan dari jin. Ya kalau kita nyebutin daripada nggak ada nama, ya udah kasih nama aja. Apa namanya? Mati suri. Itu bahasanya gitu. Cuman Cuman kalau dikatakan dia mati, enggak. Iya, secara medis gitu kan. Dan jin itu punya kemampuan seperti itu. Gitu. Wallahu a'lam. Apalagi kan jin itu masuk ke tubuh manusia salah satunya melalui peredaran darah. Nah, wallahu a'lam ya untuk bisa aja jin mempermainkan gitu. Dan dia punya kemampuan seperti itu. Ya. Boleh. Untuk yang membatalkan dulu kan. Dan salah satunya kan bersentuhan yang bukan mungkinnya berbeda jenis. Itu ada yang mengatakan kalau ada pembatas tidak apa-apa gitu. Itu batas apa ya? Ternyata saya sering membawanya, saya pakai sarung tangan terus itu karena tindakan medis. Tadinya saya berkeyakinan habis itu sholat aja mau habis dulu. Tapi gimana ini? Jadi kan ini kembali ke cara para ulama memahami makna menyentuh itu
menyentuh seperti apa? Kan salah satunya kalau kita baca di surat Al-Maidah ayat 6, di situ ada kalimat aula mastumun nisa, dan atau kalian menyentuh perempuan. Nah, di sini kemudian ulama punya pandangannya masing-masing. Yang dimaksud menyentuh di sini apa? Kalau umpamanya Imam Syafi'i mengartikan menyentuh ya menyentuh. Tetapi yang namanya menyentuh itu oleh Imam Syafi'i dimaknai menyentuhnya itu bagian apa? Bagian dalam dari telapak tangan kita. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kita menyentuh wanita lain dengan bagian telapak tangan bagian dalam kita itu terbuka langsung nyentuh, itu batal. Adapun kalau nyentuhnya pakai ini, pakai sikut atau bersentuhan kayak gitu, kata Imam Syafi'i nggak batal. Itu bisa dipahami ya? Jadi kalau yang namanya menyentuh itu pakai bagian ininya, itu yang batal kata Imam Syafi'i. Nah, ada hadis gini, ada sahabat Nabi lagi sholat, ceritanya mohon maaf, dia menyentuh kemaluan, nanya, ya Rasul, kalau saya lagi sholat menyentuh kemaluan batal nggak? Rasulullah kan mengatakan gini, nggak batal karena kemaluan itu bagian dari tubuh Anda. Nah, pertanyaannya punten Bapak Ibu, ibu-ibu udah pada ketawa-ketawa. Mohon maaf, kalau lagi sholat, umpamanya Rasulullah atau para sahabat pakai gamis, cara menyentuh kemaluannya gimana kira-kira? Biar tangan yang bagian dalam bisa kena ke kemaluan. Kan nggak mungkin kan, kecuali kalau ada lubang di saku. Udah bolong gitu kan. Bolong gitu. Angkat dulu, angkat. Makanya kata Imam Syafi'i, kenapa dikatakan tidak batal? Ada kemungkinan tangan yang menyentuh kemaluan itu masih terhalang oleh baju. Makanya nggak dikatakan batal. Gitu ya, Dok? Jadi mohon maaf, nggak perlu saya contohkan kan? Jadi mohon maaf nih, ada di antara kita gatel, kan nggak mungkin kita masuk nyari-nyari gitu kan? Udah, mohon maaf ya, garuk aja gitu. Tapi tangan kita itu masih terhalang oleh baju. Maka kalau nggak nyentuh secara langsung nggak batal, termasuk ketika bersentuhan dengan perempuan, selama pakai penghalang. Itu kalau pandangan Imam Syafi'i. Kalau ulama yang lain seperti Imam Hanafi dan yang lain, mereka melihatnya itu melihat dari ada syahwat atau enggak. Ya, kalau ada syahwat batal. Kalau enggak ada syahwat tidak batal. Contohnya apa? Saya ambil contoh ya. Di antara sunnah sebelum tidur itu disunahkan untuk wudu kan. Ini kebayang nih Bapak Ibu, kalau kitanya wudu, pasangan kita juga wudu, terus pada saat tidur, kira-kira berjauh-jauhan nggak? Pas tidur nih. Wah, kalau saya nempel, batal loh wudu saya, gitu kan? Terus apa manfaatnya wudu kalau akhirnya nanti bersentuhan dengan pasangan? Wudu. Makanya kata Imam Hanafi dan ulama-ulama yang lain mengatakan, ngelihatnya bukan masalah nyentuh atau enggak, ngelihatnya ada syahwat atau enggak. Maka kalau ada syahwat, seperti Imam Hanafi mengatakan batal. Kalau nggak ada syahwat, nggak batal. Tapi kalau kita berwudu terus kita tidur batal nggak? Batal. Nanti setelah bangun tidur harus berwudu lagi. Iya, betul. Cuman maksudnya, kalau memang kita disunahkan wudu sebelum tidur, tapi ujung pangkalnya sebelum tidur udah batal duluan, ya apa faedahnya dari wudunya? Kan kayak gitu. Maka Imam Syafi'i punya pandangan seperti itu. Dan di surat Al-Maidah ayat 6, para ulama menegaskan selain Imam Syafi'i, para ulama menegaskan yang dimaksud menyentuh di sini adalah berhubungan badan atau berjima bahasanya, bukan menyentuh dalam arti kulit ketemu kulit saja. Dan hadisnya kan banyak seperti itu tuh. Contoh ya, Rasulullah SAW di suatu malam lagi sholat, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kemudian terbangun dan kaget, kemana suami saya? Karena gelap ya, dipegang-pegang gitu. Di sampingnya kok nggak ada. Hanya Siti Aisyah waktu itu merayap-rayap dan beliau memegang kaki Rasulullah SAW.
Saat itu Rasulullah sedang sholat. Sekiranya perempuan itu menyentuh laki-laki batal, pastinya kan Rasulullah membatalkan sholat. Tapi ternyata enggak, Rasulullah tetap sholat. Itu yang jadi salah satu dalil kuat lah ya. Di antara pandangan-pandangan yang dimaksud menyentuh di sini adalah menyentuh yang dibarengi dengan syahwat. Makanya dalam bab seperti ini kadang ya, mohon maaf, ada travel umroh tertentu yang sampai ngajarin ke jamaahnya ikrar pindah madhab. Jadi kalau kita di Indonesia kan madhab Syafi'i, persentuhan itu batal, kita ikrar pindah ke madhab Hambali dan Hanafi. Sampai segitunya tuh, ada yang sampai ekstrim gitu. Nanti ke Indonesia balik lagi ikrar lagi. Lagi tawaf diikat kaki sama perempuan. Iya susah kan, laki-laki perempuan ya ketika tawaf kan mau nggak mau bersentuhan. Bahkan sebelum tawaf pun ketika masih ke Masjidil Haram kan senggol lah. Itu nggak pakai masuk lagi. Iya pakai masuk. Makanya ada sebagian ulama yang berkomentar gini. Berkomentarnya gini, alhamdulillah madhab Syafi'i itu banyak tersebarnya itu di daerah-daerah yang persediaan airnya banyak. Itu Allah saksikan itu tuh. Makanya di Indonesia kan alhamdulillah airnya subur itu kan. Jadi kalau batal tinggal ambil. Coba kalau seandainya di negara-negara yang air susah. Makanya alhamdulillah tuh madhab Hanafi atau Hambali tersebarnya kan di daerah-daerah yang gersang gitu kan. Itu bagian dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dirasakan atau tidak. Jadi insya Allah aman lah ya. Karena di satu sisi tadi kita sudah pakai pembungkus tali sarung ya. Dan di sisi yang lain insya Allah kita menyentuh pasien pun kan tidak ada syahwat di dalamnya. Lebih mengarah ke penanganan medis. Jadi insya Allah nggak banyak. Baik dalam pandangan Imam Syafi'i, apalagi pandangan-pandangan yang lain. Insya Allah aman. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan tidak puas dengan apa yang disampaikan dan apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi pengingat. Karena sesudah kajian ini pun sebentar lagi kita dicabut ruhnya, maksudnya tidur. ya kan kata Rasulullah, an-naumu aqul mauti, tidur itu adalah saudara dekat kematian. Dan mudah-mudahan roh yang dicabut itu bisa balik lagi ke tubuh kita. Jangan dikembalikan pada saat hari kebangkitan nanti. Maksudnya mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah. Baik, ikhwan yang Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat dan penguat